berdiri, mari saling berjabat tangan satu sama yang lain. Dan kita kata pujian yang berkata, pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas dosa. Dia gembala jiwaku yang sembuh. Yesus dia harapanku, pengharapanku, pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas dosa. Dia gembala jiwaku yang sembuh. Yesus dia Yesus harapan jiwaku, Yesus harapan dosaku. Siapa salah dan keseranganku, Yesus dia. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan baik dalam hidup ini. Amin. Kita ada sampai saat ini, bukankah itu anugerah Tuhan? Banyak orang yang mau datang beribadah kepada Tuhan, tapi karena sikon dan juga keadaan, mungkin dalam keadaan sakit, mungkin kadang-kadang ketika ada masalah tidak mau segereja. Tapi kita sebagai anak Tuhan, apapun keadaan kita, amin, kita mau datang terus kepada Tuhan. Ya, baik, puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala bersama Ibu Gembala di tempat ini, Jemaat GPD Damai, yang mempercayakan saya untuk membawa kebenaran firman Tuhan. Saya percaya ini karena maksud dan rencana Tuhan, bukan karena sekedar saja tadi Bapak Gembala katakan bahwa karena pertukaran mimbar. Tapi ini semua karena rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, untuk kita bisa menikmati kasih dan kemurahan Tuhan, menikmati kebenaran firman Tuhan, dan kerinduan kami sebagai hamba Tuhan, kita umat-umat Tuhan mau melakukan dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Ya, puji Tuhan. Baik, tidak lama-lama kita buka kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini saya ambil dalam Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14, perikopnya tentang rumah Bapa. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Jadi kalau kita sudah dapat, kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu akan membacakan ayat yang genap. Kalau kita sudah dapat, kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Baik, kita akan baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 11, perikopnya rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa ada tempat tinggal. Jika ada demikian, Tuhan akan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan
akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan di mana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan kerjanya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Katakan amin. Silakan duduk. Ya, puji nama Tuhan. Kita telah membaca kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kebenaran firman Tuhan yang kita baca dalam Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang 11. Ini berbicara tentang bagaimana Yesus akan kembali ke rumah Bapa. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus menyediakan tempat bagi orang percaya. Ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita bersyukur, kita bangga punya Tuhan. Ya. Karena Tuhanlah jaminan dalam hidup ini. Amen. Baik dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan maupun dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya mengandalkan Tuhan, saya percaya seperti saya katakan tadi, bahwa Tuhanlah jaminan dalam kehidupan kita. Tapi pada saat ini Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan atau kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, saya memberi judul tentang mengenal Tuhan. Amen. Iya. Ayat pokok yang saya ambil di dalam Yohanes 14 ini di ayatnya yang ke-7. Ya, ayat 7 dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ya. Di sini tentang penyataan atau perkataan daripada Tuhan Yesus tentang pengenalan akan dia. Amin. Ya. Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, ya, kita bersyukur ketika mungkin Bapak Ibu dan saya terlahir sebagai orang Kristen. Ya. Dan juga ketika status kewarganegaraan kita yang agamanya kita ditulis Kristen. Ya. Berbicara tentang Kristen, berbicara tentang pengikut Tuhan atau pengikut Kristus. Tapi dalam kehidupan kita kadang-kadang kita menjadi anak Tuhan. Ya, kadang orang mengatakan hanya KTP, hanya sebagai status saja. Sedangkan perbuatan dan kelakuan kita tidak mencerminkan Kristus yang ada dalam kita. Ya. Jadi pertanyaan dalam kehidupan kita, apakah pengenalan kita kepada Tuhan hanya sekedar saja atau seutuhnya? Dan saya mau pada saat ini saya membawa Bapak Ibu untuk mengenal Tuhan dengan seutuhnya. Amin. Ya, katakan mengenal Tuhan dengan seutuhnya. Ya. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai manusia, ya,
ketika kita bermasyarakat, baik dalam masa pertumbuhan anak-anak sampai tadi remaja ya, saya tidak lihat pemuda remaja, saya tidak lihat kaum pria, pemuda. Ketika pemuda remaja ada ya istilah kata sekarang yaitu pacaran. Ya. Ketika pacaran itu berbicara tentang pengenalan, baik mengenal calon kita, baik calon yang mungkin kalau Tuhan rencana mungkin inilah calon saya, baik pasangan pria maupun wanita. Ya. Ketika kita dalam proses pengenalan, ya, kadang-kadang ketika masa pacaran, orang istilah katakan pacaran itu masa yang indah. Ketika pengenalan kita baik kepada pria maupun wanita, ya, untuk menunjukkan bahwa kadang-kadang saya baik, saya adalah calon yang mungkin suami yang baik atau istri yang baik, maka saya menunjukkan yang terbaik. Tapi Bapak Ibu, sekian lama mungkin pacaran, ketika jenjang selanjutnya yaitu pernikahan, dan mungkin sudah sekian lama nikah. Ya, saya Bapak Ibu ya masa pernikahan kami masih 12-13 tahun, tapi bersyukur pengenalan itu memang luar biasa. Karena istri Batak, saya Manado, kadang-kadang kalau istilah ya kita harus mencocokkan sesuatu, harus ada perdebatan dulu baru ada kecocokan. Tapi di situ saya belajar. Kata mengenal sama dengan kita mengerti, memahami, kita mengetahui atau kita paham tentang siapa itu Tuhan. Amin. Ya. Bapak Ibu, tadi saya katakan tentang pengenalan kita kepada Tuhan. Tadi saya beri contoh tentang pengenalan kita waktu kita pacaran sampai kita berkeluarga. Tapi di sini kita akan belajar bersama-sama tentang pengenalan kita akan Tuhan. Amin. Karena sekian lama, ya mungkin kalau saya bertanya, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Mungkin ada mengatakan saya dari kecil sampai mungkin umur, kalau saya sekarang 46 tahun, ya sudah mungkin 46 tahun saya mengenal Tuhan. Tapi ketika saya mengenal Tuhan, ya mungkin bertanya dalam kehidupan saya pribadi, apakah saya sudah mengenal Tuhan dengan seutuhnya, atau kita mengenal Tuhan hanya sekedar saja? Ya, itu pertanyaan, saya berikan pertanyaan kepada Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, apakah saya mengenal Tuhan seutuh atau penuh, atau kita cuma sekedar saja? Ya, tapi saya mau pada saat ini saya membawa Bapak Ibu untuk mengenal Tuhan seutuhnya. Amin. Amin. Ya, kita mau mengenal Tuhan seutuhnya. Kita bukan mengenal Tuhan kita terlahir sebagai orang Kristen atau kita punya status KTP sebagai orang Kristen, tapi kita menjadi orang Kristen yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita mau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita lihat dulu di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ya. Di sini saya bacakan firman Tuhan mengatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat kemana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya. Bapak Ibu, ya kita melihat tentang kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tadi saya baca dari ayat 1 sampai ayat 4. Di sini kalau kita melihat di ayat 1 dijelaskan, dikatakan, janganlah gelisah
hatimu. Ya. Bapak Ibu, ketika Yesus mengatakan kepada para murid-murid Tuhan pada waktu itu, yaitu keberadaan mereka merasa gelisah. Ya. Bapak Ibu, kita tahu kata gelisah sama dengan tidak tenang. Ya. Bapak Ibu, kalau mungkin Bapak Ibu lihat cacing, ketika Bapak Ibu ambil cacing, baru Bapak Ibu ketika dia keluar dari lubang, kita cabut, kita kasih di tanah, cacing itu akan bergoyang-goyang, ya. Sehingga istilah dia yang mungkin gelisah karena tidak pada tempatnya. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya mungkin saya beri contoh, ketika mungkin kita datang gereja ke tempat ini, ya mungkin ketika ibu-ibu datang gereja karena terburu-buru, karena mungkin waktu, lupa pakai bedak atau pakai lipstik, ya. Maka ketika dia berkaca, waduh saya tidak pakai lipstik, pasti dia rasa gelisah. Begitu juga dengan bapak-bapak, kalau terbiasa kita pakai minyak rambut, atau terbiasa kita pagi-pagi sebelum sesudah kita bangun pagi, kita mau mengaktivitas atau datang ke gereja, kita minum kopi dulu. Maka Bapak Ibu, ketika kebiasaan kita tidak lakukan, maka ada kegelisahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan kadang-kadang kegelisahan itu mempunyai suatu tingkatan-tingkatan sampai kita tidak mengenal Tuhan. Ya. Bapak Ibu, dalam tahapan kegelisahan ada tidak tenang, ada keraguan, ada tidak kepercayaan, sampai mau meninggalkan Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kegelisahan yang terjadi pada murid-murid pada waktu itu berbicara ketika Tuhan Yesus akan mati, atau ketika Tuhan Yesus akan disalibkan. Di pasal 11 sampai pasal 13, di situ menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus akan mati, atau bagaimana Tuhan Yesus dia akan terangkat ke surga. Sehingga ketika pada waktu itu para murid-murid pada waktu itu mereka gelisah, ya. Di ayat 3 dikatakan bahwa keberadaan mereka gelisah karena Tuhan Yesus akan terangkat ke surga. Para murid-murid akan berpisah daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kalau kita melihat sekarang baik kita merayakan tentang sebelum Paskah ada hari-hari ya sengsara, ya hari-hari sengsara. Ya mungkin sekitar 40 hari kalau di Protestan atau Katolik, mereka merayakan hari-hari sengsara daripada Tuhan Yesus. Tapi di dalam Alkitab mencatat di Yohanes pasal 11 sampai pasal 13, di situ ketika Yesus berada di Betania atau di rumah dari Lazarus yang mati dan dibangkitkan, dan Maria dan Marta. Di situ ketika Yesus di Betania, di situ sudah direncanakan bahwa orang Farisi atau pemimpin-pemimpin atau imam-imam pada waktu itu mereka akan merencanakan mengadakan pembunuhan kepada Yesus. Dan ketika itu firman Tuhan mengatakan 6 hari sebelum Paskah, ya, pada waktu itu berbicara tentang Paskah Yahudi. Ya, kita tahu bahwa Paskah Yahudi tentang bagaimana orang Israel keluar dari tanah Mesir, sehingga mereka merayakan hari kemenangan atau hari kemerdekaan orang Yahudi. Bagaimana mereka bisa keluar dari tanah Mesir, tanah penjajahan. Ya. Nah, singkat cerita, ketika pada waktu itu mereka berada di rumah Lazarus, Maria dan Marta, Bapak Ibu, kita melihat bahwa keberadaan para murid-murid pada waktu itu, mereka gelisah karena Yesus akan berpisah dengan mereka. Dari mungkin ketika pada waktu itu masa ketika Yesus melayani di muka bumi ada 3,5 tahun. Para murid-murid yang dipanggil selama 3,5 tahun, mereka mengetahui siapa Yesus itu. Ya, Yesus melakukan mujizat. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang mati bisa hidup. Itu karena kuasa yang ada pada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, sehingga para murid-murid melihat, wow, Tuhan itu luar biasa. Tapi Bapak Ibu,
ketika mereka mengetahui bahwa Yesus akan berpisah dengan mereka, mereka merasa gelisah atau tidak ada ketenangan dalam hidup mereka. Ya, sama dalam kehidupan kita ketika kita ada masalah besar, kadang-kadang Bapak Ibu, ya karena masalah begitu parah kita tidak bisa tidur, kita bisa jalan ke sana kemari, sampai ya mungkin kita bisa stres karena masalah. Tapi Bapak Ibu, saya percaya ketika Bapak Ibu mengenal Yesus dengan seutuhnya, saya percaya dalam Yesus ada jalan keluar. Amin. Dalam Yesus ada kesembuhan. Amin. Dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam Yesus ada kelepasan. Ya. Sehingga Bapak Ibu ketika kita melihat ini perkataan Yesus, ya. Kita lihat di ayatnya yang ke-6. Ayat 6 saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya. Bapak Ibu, kita melihat tentang penyataan atau pengakuan daripada Yesus yang mengatakan bahwa akulah jalan. Ya. Bapak Ibu tahu jalan? Ketika saya datang di sini, saya harus melalui jalan yang ada disediakan untuk bisa melangkah ke tempat ini. Tapi Bapak Ibu, ketika saya berjalan melenceng atau saya melangkah contoh ke kiri, saya pasti akan jatuh ke laut dan basah. Bapak Ibu berbicara tentang jalan, berbicara tentang tempat yang disediakan yang harus kita ikuti. Amin. Jadi dalam kehidupan kita, mari kita terus ikuti Yesus. Kemanapun Tuhan tuntun dan Tuhan bimbing, ya. Mari kita mengakui bahwa Tuhanlah yang menuntun jalan saya, Tuhanlah yang membimbing jalan saya. Kadang-kadang kita manusia, ya Tuhan karuniakan memang baik otak untuk berpikir, bagaimana otak ini bisa menganalisa sesuatu. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, ketika kita menggunakan otak dengan kekuatan kita, kadang-kadang buntu, kadang-kadang tidak ada jalan. Ya. Bapak Ibu kadang-kadang sudah berusaha, harus begini, begitu. Tapi ternyata nih. Tapi Bapak Ibu ketika kadang-kadang saya berpikir saya menyerah di hadapan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang menuntun jalan saya. Dan jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Amin. Jadi dalam kehidupan kita, mari kita terus mengikuti jalan Yesus. Ya. Dan Yesus berkata, di sini dikatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran. Amin. Ya, Bapak Ibu tahu kebenaran? Ya. Kebenaran itu suatu yang absolut atau suatu yang sah, yang tidak bisa diganggu gugat. Amin. Berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang isi Alkitab. Amin. Bapak Ibu, ketika isi Alkitab mengatakan ini, jangan Bapak Ibu coba-coba. Oh, ini pikiran saya harus begini. Atau ketika Bapak Ibu Gembala mengatakan begini, ini kan harus begini, harus begitu. Ini tidak sesuai. Tapi apa kata firman Tuhan itu yang kita lakukan, Bapak Ibu? Ya, saya percaya Bapak Gembala di tempat ini mempunyai komitmen. Apa kata firman Tuhan itu yang kami lakukan. Kami juga ketika melayani, saya pelayanan di Jemaat Kiri Bethlehem, saya katakan, apa kata Tuhan itu saya katakan. Kalau tidak sesuai kata Tuhan, saya tidak akan lakukan. Ya. Kadang-kadang jemaat mengatakan begini, harus begini. Tidak. Apa kata Tuhan, itu yang kita lakukan. Amin. Amin. Bapak Ibu mau melakukan apa kata Tuhan? Haleluya. Amin. Amin. Ya, tidak keras ini. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita katakan amin. Dan Yesus katakan begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Bapak Ibu berbicara tentang kehidupan. Ya, kita sampai saat ini bersyukur kita masih hidup, masih bisa bernafas. Amin. Bapak Ibu, ketika dulu saya ingat Bapak Ibu, ketika saya melayani di rumah sakit, betul ada jemaat yang masuk rumah sakit. Ketika saya berada mengunjungi untuk mendoakan, saya berada pada waktu itu masih di UGD, belum masuk ke ruangan. Ketika di UGD saya kunjungan jemaat Tuhan,
Di situ Bapak Ibu, saya lihat ada seorang bapak yang terlepas, ya, terlepas oksigennya. Ketika dia terlepas oksigennya, ya maaf kata, dia keluarkan makian. Bapak Ibu, kita bersyukur Bapak Ibu. Nafas yang Tuhan berikan gratis bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Ya. Bapak Ibu, kalau kita tadi baca di ayat 7 dan 8, di sini Tuhan menegur tentang Filipus. Ya. Yesus berkata bahwa Filipus bertanya kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tapi Yesus berkata kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus berkata bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bapak Ibu, kita tahu Filipus itu adalah murid daripada Tuhan Yesus. Dan Filipus ini sama-sama satu kampung. Ya, kalau orang istilah sekarang, satu kampung dengan Andreas dan Simon Petrus. Yaitu mereka berada di satu kampung yang bernama Betsaida. Nah, itu tempat mereka. Ketika Filipus datang kepada Yesus, Filipus juga membawa orang. Ya. Mari kita baca dulu. Kita lihat di dalam, dan saya baca dari ayat 44, dikatakan, Yohanes pasal 1. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah suatu yang baik datang dari Nazaret? Selanjutnya. Di sini di ayatnya yang 45 dikatakan Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Ya. Di situ Bapak Ibu menceritakan tentang Yesus sebagai Mesias atau Yesus sebagai juru selamat. Ketika kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14, Yesus menegur Filipus. Sudah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, Filipus. Ya. Tadi saya katakan 3,5 tahun. Ya. Filipus menjadi murid atau menjadi rasul. Tapi Filipus belum mengerti. Ya. Tadi pertanyaan saya dan juga Bapak Ibu, saya sudah 46 tahun. Apakah kita mengerti, memahami tentang Yesus? Amin. Ketika Bapak Ibu banyak berdoa, duduk di hadirat Tuhan, mau di rumah, mau di gereja, di tempat yang disediakan, saya percaya Bapak Ibu akan merasakan bagaimana itu Tuhan. Amin. Ketika kita merasakan Tuhan hadir, Tuhan ada dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, ketika Tuhan ada dalam kehidupan kita tidak ada kegelisahan. Amin. Kita tidak ada keraguan. Amin. Kita tidak ada ketakutan. Amin. Tapi sama seperti nama gereja ini, damai. Bapak Ibu akan merasakan kedamaian. Bapak Ibu, tadi ketika kita menyembah Tuhan, saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Amin. Yang hanya diberikan Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita rasakan kedamaian daripada Tuhan. Kita rasakan ketenangan daripada Tuhan. Kita merasakan berkat-berkat Tuhan dengan cara banyak baca firman Tuhan, banyak kita berdoa. Amin. Kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, mari kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena ketika Bapak Ibu dan saya melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kedamaian, ketentraman, dan akan memberikan sukacita surgawi dalam kehidupan kita. Kita lihat dulu Bapak Ibu ayat terakhir, bagaimana orang-orang bisa dipulihkan dan mereka bisa memahami dan mengetahui siapa Yesus itu.
Kita buka dalam Yohanes pasal 4, ayat terakhir. Yohanes pasal 4. Ya. Dari ayat 40 saya akan bacakan. Yohanes pasal 4 ayat 40 ini berbicara tentang perempuan Samaria. Yohanes pasal 4 ayat 40 sampai 42 saya bacakan. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, ya, mereka berkata kepada perempuan Samaria itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Amin. Bapak Ibu, mari kita katakan dalam kehidupan kita, ya, bahwa kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Kita percaya bukan karena kita dilahirkan sebagai orang Kristen. Kita percaya bukan karena sebagai Kristen KTP saja. Tapi Bapak Ibu, kita percaya firman Tuhan katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu. Amen. Kami tahu. Kata tahu sama dengan mengenal seutuhnya kepada Tuhan. Amen. Dan berkata, karena dialah atau Tuhan Yesus benar-benar juru selamat dunia. Amen. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, ketika Yesus menegur Filipus, biarlah dalam kehidupan kita, mari bukan sekedar percaya, tapi kita tahu siapa itu Tuhan kita. Amin. Sehingga Bapak Ibu, kemanapun kita akan pergi berada, kita tidak takut, kita tidak bimbang. Tapi ketika kadang-kadang kita berpikir sekarang dunia dengan perang dagang yang rupiah sudah mulai naik, mungkin sampai hampir 20, sehingga kadang-kadang akan terjadi krisis yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu percaya siapa itu Tuhan Yesus, kita tidak akan takut. Amin. Kita tidak akan bimbang, kita tidak akan ragu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan gunung batu kita, Tuhan keselamatan kita, Tuhan juru selamat, Dia Allah yang hidup, Dia yang melihat Bapak Ibu dan saya, dan Dia bertanggung jawab sepenuhnya dalam kehidupan kita. Amin. Ya, firman Tuhan saya sampai di sini. Biarlah dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita terus berharap, mari kita terus percaya, mari kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Saya kembalikan pada Bapak.